Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan di pertengahan pandemi ini dan ketabahan kita dalam menghadapi situasi dan kondisi. Sallallahu Nabi Muhammad, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menghegemoni seluruh umat di dunia, seluruh umat Islam khususnya dari zaman kebutuhan menuju zaman yang berperadaban ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan sekalian tim media khususnya dan juga tim IT yang telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk kesuksesan pelaksanaan pengenalan budaya akademik kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Kediri. Yang terhormat dan yang saya hormati, tak lupa kepada Bapak Rektor Dr. Nur Hamid, Magister Manajemen dan serta jajarannya, dan terkhusus Bapak kita Dr. Wahidul Anam selaku Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan, dan tak lupa pula kepada seluruh panitia pelaksana PPAK 2020 Institut Agama Islam Negeri Kediri. Sahabat-sahabatku sekalian, selamat datang. Saya ucapkan atas nama Presiden Mahasiswa IAIN Kediri mengucapkan selamat datang pada mahasiswa baru 2020 IAIN Kediri. Selamat bergabung di keluarga IAIN Kediri, selamat menjadi mahasiswa IAIN Kediri, dan juga selamat dan semoga tetap tercurahkan juga, dan juga semoga tetap membawa semangat baru, membawa api baru, membawa arus baru, dan juga menggebu-gebu nantinya ke depan dalam menjadi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Sahabat-sahabatku sekalian, pada video kali ini saya akan memaparkan, saya selaku Ketua Tema, selaku Presiden Mahasiswa IAIN Kediri, saya akan menyampaikan beberapa pemahaman atau materi atau arahan nanti yang dapat dijadikan pedoman dan juga jadikan rekomendasi dan juga jadikan wawasan oleh sahabat-sahabat mahasiswa baru khususnya, di mana kita tahu bahwa ketika kita berada di lingkungan kampus terkhusus di IAIN Kediri, kita pahami bersama bahwa kampus merupakan sebuah miniatur negara, sebuah replika negara yang mana pada tatanan birokrasinya semuanya tertata baik di civitas akademika, di tataran birokrasi kelembagaan maupun di rektorat sampai jajarannya sampai ke bawah, sampai kepada Kasubag dan lain-lainnya, sampai kepada Kasih, sampai kepada biro, sampai kepada fakultas dan lain-lainnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Kabiro. Nah, pada hari ini kita menginjak kepada elemen lembaga kemahasiswaan. Ya, pada lembaga kemahasiswaan ini kita tahu kemarin sudah disampaikan juga, mungkin sudah disampaikan juga oleh sahabat Ketua Umum dari Senat Mahasiswa yang mana di tataran kelas lembaga kemahasiswaan itu ada yang namanya lembaga legislatif, ada yang namanya lembaga eksekutif. Lah, yang akan saya jelaskan ini nanti adalah pada tataran kelas lembaga eksekutif yang dinamakan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Itu merupakan lembaga eksekutif kemahasiswaan. Lah, apa sih lembaga eksekutif kemahasiswaan? Lembaga mahasiswa itu, lembaga mahasiswa itu ada SEMA, Senat Mahasiswa, ada juga Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang nanti Dewan Eksekutif Mahasiswa itu ada tema institut atau tema pusat yang menaungi seluruh dewan fakultas dan juga prodi. Yang kedua, terus kemudian ada Dewan Eksekutif Fakultas yang menaungi di tataran tingkat fakultas, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi. Itu nanti yang ada Dewan Eksekutif Fakultasnya.
Terus yang ketiga nanti ada Dewan Eksekutif Mahasiswa tingkat prodi yang mana nanti menaungi dan ruang lingkup kerjanya pada lingkungan prodi itu masing-masing. Lah, secara garis koordinasi nanti akan terbagi menjadi dua, yakni secara garis koordinasi kelembagaan nanti dengan dekan atau birokrasi akademik masing-masing. Lah, kemudian juga ada garis koordinasi instruktif nanti juga dapat langsung dengan dari prodi ke fakultas, kemudian dari fakultas langsung ke DMAI. Atau bisa juga nanti garis instruktifnya dari dekan atau kaprodi masing-masing. Sahabat-sahabatku sekalian, mungkin sedikit cerita panjang dulu, sedikit cerita bahwasanya dulu saya juga sempat merasakan momen pengenalan budaya akademik seperti sahabat-sahabat ini yang masih masih polos-polosnya dan juga masih masih kata imut-imut gitu. Masuk di jenjang perguruan tinggi. Nah, ini sahabat, jadi memilih menjadi mahasiswa atau menjadi mahasiswa itu merupakan sebuah pilihan dari jalan hidup kalian. Artinya bahwa ketika sahabat-sahabat mahasiswa baru sekalian ini sudah memilih dan menentukan diri atau mengamini bahwa diri kalian adalah sebagai mahasiswa, maka tidak terlepas dari itu juga dan tidak menutup kemungkinan bahwa sahabat-sahabat sekalian memiliki tanggung jawab implementasi nilai Tridharma perguruan tinggi. Nah, hal itu juga merupakan sebuah tanggung jawab kita bagaimana kita sebagai mahasiswa mampu mengimplementasikan peran kita sebagai mahasiswa, yang mana mahasiswa sebagai agent of change, agent of balance, dan agent of control lah. Itu merupakan sebuah fundamental kita sebagai mahasiswa dengan peranannya. Lalu bagaimana penerapannya ke depan? Nah, itu yang menjadi sebuah pembahasan kali ini, sahabat-sahabat. Ketika menjadi mahasiswa dengan peranannya, maka dari itu kita membutuhkan sebuah wadah, sebuah forum-forum atau fasilitas atau tunjangan lah. Hal ini akan saya jawab di sini bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan menjadi sebuah wadah, menjadi sebuah fasilitas atau menjadi sebuah lembaga yang nantinya dapat menjembatani bagaimana dari sahabat-sahabat nanti mampu mengimplementasikan dan mampu mengaktualisasikan peranan mahasiswa itu, yang mana mahasiswa sebagai agent of change, agent of balance, dan agent of control. Nah, sahabat-sahabat, di IAIN Kediri ini saya selaku Presiden Mahasiswa IAIN Kediri ini akan memperkenalkan bahwa pada struktur kelembagaan Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Kediri ini di tahun 2020 ini merupakan kepengurusan yang memiliki nama kabinet. Kabinet kita beri nama Kabinet Bergerak. Artinya bahwa kita tahu kondisi IAIN ini masih seumur jagung, bisa kita katakan seumur jagung. Baru beberapa tahun lalu kita transisi. Nah, hal itu juga melatar belakangi kita untuk mempunyai visi dan misi atau menamakan kabinet kita Kabinet Bergerak, yang mana kita harus bisa membawa sebuah perubahan dalam bentuk administratif maupun dalam bentuk gerakan dan dalam bentuk intelektual kemahasiswaan. Itu sebagai hematnya filosofis arti dari nama Kabinet Bergerak Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Kediri. Dan di samping itu kita juga mempunyai misi untuk menjaring atau bersinergi atau mengawali komunikasi dengan jajaran kelembagaan baik internal maupun juga eksternal, dan nanti dapat kiranya bekerja sama dan menunjang gerakan-gerakan kemahasiswaan guna merealisasikan peranan mahasiswa tersebut. Oleh karenanya kita juga membentuk kementerian. Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan mengakomodir dan bertanggung jawab atas seluruh kinerja dan pelaksanaan teknis dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas
dan juga prodi. Kemudian ada juga Kementerian Luar Negeri yang akan bertanggung jawab dengan pelaksanaan ataupun program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang nanti berhubungan dengan lembaga-lembaga eksternal di luar IAIN. Nah, sampai detik ini pula kita juga sudah sering merealisasikan itu bersinergi dengan lembaga-lembaga di luar IAIN yang sampai saat ini kita masih bekerja sama, yakni dengan FKRB, Forum Kebencanaan, Forum Rakyat Peduli Bencana, FRPB, Kediri, sekabupaten dan juga kota. Nah, sampai saat ini juga kita menjaring interaksi dan bersinergi dengan mereka dan juga bahkan dengan BPBD Kota Kediri juga kita bersinergi untuk menjadi relawan dalam setiap kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, yang kedua juga baru-baru ini kita juga bersama pemerintahan Kota Kediri menggandeng pemerintahan Kota Kediri dan juga Bapak Kapolres dan kemarin juga Forkopimda itu termasuk kita juga menggandeng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu guna apa? Guna memberikan arahan karena kita sebagai mahasiswa di masa pandemi ini kita yang memiliki tanggung jawab amanah organisasi, mau tidak mau kita dituntut harus balik ke Kediri untuk merealisasikan tanggung jawab kita untuk memenuhi amanah kita, untuk memenuhi panggilan tanggung jawab kita itu, maka kita juga membutuhkan arahan bagaimana ketika nanti kita masuk ke Kota Kediri lah. Oleh sebab itu kita mengadakan sinergi kemarin, kita membutuhkan arahan dari Bapak Pemerintahan Kota melalui tim Satgasnya, melalui Bapak Wali juga langsung. Kemarin kita sudah berkomunikasi. Nah, yang kedua juga kita juga berkomunikasi dengan Bapak Kapolresta Kota Kediri itu untuk mengenai arahan ketika balik ke Kediri, baik juga pula kepada kawan-kawan sekalian atau sahabat-sahabat sekalian mahasiswa baru yang ingin masuk Kediri nanti bisa langsung berkomunikasi dengan di akun IG Dewan Eksekutif Mahasiswa nanti supaya diarahkan oleh Menteri Informasi Komunikasi. Nah, ini Menteri Informasi Komunikasi ini yang mengelola seluruh media Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian ada juga Menteri Sumber Daya Manusia. Menteri Sumber Daya Manusia ini yang menaungi dan bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan pada unit kegiatan khusus UKK atau unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, unit kegiatan khusus dan unit kegiatan mahasiswa ini merupakan sebuah lembaga otonom atau lembaga peranakan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa yang di situ fokus pada kegiatan-kegiatan yang pada satu skill. Di sini ada sekitaran 15 UKM dan UKK. Itu termasuk ada UKM olahraga, seni, ada juga kesehatan. Itu dan lainnya nanti bisa sahabat-sahabat mahasiswa baru lihat sendiri pada video profilnya masing-masing itu. Terus kemudian langsung saja karena memang kita terbatas dengan waktu dan semoga setelahnya pandemi nanti kita bisa bertemu di forum offline, kita bisa berdialektika bersama, bersengkrama bersama. Kemudian yang kedua membahas mengenai peranan Dewan Eksekutif Mahasiswa dalam pengembangan akademik. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, ketika berbicara peranan Dewan Eksekutif Mahasiswa dalam pengembangan akademik ini sungguh sangat menarik. Artinya saya dulu juga berproses di Dewan Eksekutif Mahasiswa Psikologi atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Prodi di jurusan Psikologi. Di situ juga saya berproses direkomendasikan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Prodi Psikologi itu untuk berproses di forum-forum kajian keilmuan. Artinya apa? Dari Dewan Eksekutif Mahasiswa ini mempunyai hak untuk merekomendasikan pengurusnya maupun kader-kader mahasiswanya, mahasiswa prodinya itu untuk mengikuti forum-forum kajian yang berbasis keilmuan di luar kampus. Nah, di situ dulu waktu itu saya juga pernah direkomendasikan untuk ikut pada forum kegiatan kajian keilmuan psikologi yang dihimpun dalam satu lembaga namanya Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia itu, YLMPI itulah. Di situ juga
membahas mengenai kajian-kajian sehingga kita mengetahui beberapa wawasan-wawasan pengetahuan akademik yang belum atau yang belum kita dapatkan di kampus. Lah, inilah peran Dewan Eksekutif Mahasiswa dalam pengembangan akademik. Artinya di sisi lain kita juga bisa belajar tentang bagaimana sih cara mengakomodir massa, bagaimana cara melatih manajemen diri, bagaimana caranya kita mengelola sebuah organisasi. Nah, di samping itu pula kita juga dapat menunjang intelektualitas kita, menunjang akademis kita melalui rekomendasi lembaga tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita aktif menjadi mahasiswa itu kita tidak cakap dalam keilmuan kita, itu tidak bisa, bukan berarti seperti itu. Jadi itu merupakan, ini kita manfaatkan bersama. Dewan Eksekutif Mahasiswa di IAIN Kediri ini merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan yang jobnya atau kerjanya cenderung ke eksekutif. Ini mari kita manfaatkan bersama, kita kelola bersama, kita kembangkan dengan baik, yang mana bisa bersinergi dengan sivitas akademika IAIN Kediri sehingga mampu merumuskan sebuah grid akreditasi IAIN Kediri ini yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu merupakan sebuah misi saya juga, misi saya secara pribadi dan juga misi kabinet yang nantinya dapat membawa sebuah perubahan dan menunjang kredibilitas dan bergaining IAIN Kediri khususnya di Jawa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti mungkin bisa saya sampaikan melalui PowerPoint, bisa sahabat-sahabat baca-baca sendiri nanti. Atau kemungkinan semoga kita diberi umur panjang dan kita dapat bertemu kembali nanti ketika kondisi sudah memungkinkan. Tetap semangat. Pesan saya, ingat bahwa ketika kita sudah memilih menjadi mahasiswa itu merupakan sebuah pilihan kita dan kita memiliki hak untuk memilih dan kita memiliki tanggung jawab untuk bagaimana kita merealisasikan peran kita sebagai mahasiswa. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan yang kedua kalinya selamat datang sahabat-sahabatku sekalian, keluarga baruku sekalian, mahasiswa baru IAIN Kediri 2020. Selamat datang, selamat bergabung dan selamat bercengkrama di lingkungan akademis dan berdialektika di lingkungan akademis. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.